Selamat malam, Bang. Malam, Pak Taufik. Pak Taufan. Bang. Pak Taufan. Maaf ini terganggu karena saya di kota kecil di Aceh Timur. Pak Taufan hadir kemarin ketika otopsi. Oh, itu anggota tim yang ke sana. Saya melanjutkan pemeriksaan untuk tim siber dan puslapor kaitan dengan jejak digital dari beberapa orang yang sedang kita dalami ini. Jadi kita bagi tugas. Apa hasilnya dari jejak digital tersebut? Ya memang belum sepenuhnya bahan-bahan yang kita mintakan bisa didatangkan pada sesi pertama kami sebut kemarin itu ya. Karena ada beberapa bahan-bahan lain yang masih diolah oleh mereka. Nanti minggu depan mereka akan bawa lagi sisanya ya. Yang sudah ada itu salah satunya adalah rekaman video dari CCTV sejak dua mobil ya, dalam hal ini dua mobil yang isinya Ibu Putri bersama beberapa ajudan, ada juga petugas sipilnya, ada asisten rumah tangga. Dengan dua mobil itu didampingi ada satu mobil patwal dari Polres Magelang bergerak sekitar jam 10 lewat menuju Jakarta. Nah, itu dari tiap-tiap titik-titik itu ada rekaman video CCTV-nya yang kelihatannya mereka baik-baik saja dalam perjalanan, hanya satu kali berhenti di sekitar Cikampek, rest area Cikampek. Kemudian sekitar jam 16 lewat itu tiba di rumah pribadi Pak Ferdi Sambo di Jakarta. Jadi kalau itu kita yakini sebagai barang bukti, spekulasi bahwa ada kemungkinan Brigadir Yosua ini meninggal misalnya di luar Jakarta itu terbantahkan. Nah, sebelum dua mobil ini sampai di rumah pribadi Pak Ferdi, itu Pak Ferdinya sudah tiba duluan, kira-kira 30-40 menit sebelumnya, dengan kendaraan lain. Karena informasi yang kami dapatkan, Pak Ferdi berangkat dari Jogja, jadi beliau ini sedang tugas di Semarang ya. Memang pernah balik dua kali ke Magelang dalam periode ketika Ibu Putri ada di Magelang itu. Dari tanggal 4 misalnya pulang ke Magelang untuk bersama Ibu Putri mengantarkan anaknya masuk sekolah Taruna, SMA Taruna itu ya, Taruna Nusantara itu. Kemudian tanggal 6 malam balik lagi, atau 6 sore, karena dini hari tanggal 7 itu mereka merayakan anniversary pernikahan. Setelah itu kembali lagi ke Semarang. Jadi yang tetap di Magelang itu adalah Ibu Putri, Baradae, kemudian ada Ricky, ADC-nya, ada beberapa tugas lain, dan Yosua. Nah itulah tadi kemudian mereka balik sendiri dengan dua mobil itu sampai kurang lebih jam 16 lewat di rumah pribadi. Ya. Karena kadang-kadang miss antara rumah pribadi dengan rumah dinas yang diduga sebagai TKP itu ya. Nah tapi sebelum mereka sampai itu jelas CCTV-nya menunjukkan Pak Ferdi sudah sampai duluan di rumah pribadi, didampingi satu ADC-nya, ada motor patwalnya. Jadi bukan mobil ya, tapi motor patwal. Dan kemudian ibu yang tadi ibu ini masuk menyusul ya dengan rombongannya. Nggak berapa lama kemudian ada tes PCR. Kelihatan di dalam rekaman video itu kelihatan. Jadi yang tes PCR terrecord sampai hari ini di tangan kami itu memang Ibu Putri, Baradae terduga pelaku pertembak menembak ini, kemudian asisten rumah tangga tadi. Kemudian juga yang terakhir itu Yosua. Jadi Yosua itu ada dalam rombongan itu kelihatan segar bugar ya, dia ngangkat tas, dia memendah-mendahkan barang bersama yang lain. Kemudian sekitar jam 16 menjelang di 17 nggak salah ya, saya nggak ingat persis ya Pak Karni ya jam-jamnya, tapi setelah itulah nggak lama prosesnya. Setelah itu mereka bergerak ya ke rumah yang satu lagi. Tergambar juga dari CCTV tetangga-tetangganya. Seperti itu. Jadi dia menuju rumah itu. Tidak berselang lama, kemudian Pak Ferdi Sambo ini dengan ADC yang sama tadi itu kemudian juga keluar rumah, didampingi motor patwal itu dengan arah yang berbeda. Informasi yang kami dapat ya, katanya kembali mau menuju Mabes Polri. Tapi dalam perjalanan kira-kira berapa menit saja itu kemudian mobil patwalnya di dalam CCTV itu kelihatan berhenti. Mobilnya juga berhenti. Tidak bisa kita deteksi dari CCTV itu, tapi informasi tambahan
dari penyidik mengatakan bahwa beliau mendapatkan telepon dari istrinya menceritakan kejadian di TKP itu. Itu aja Pak Karni. Kemudian setelah itu tentu saja rekaman-rekaman video CCTV lain yang menunjukkan ada mobil propos keluar masuk dan macam-macam, sehingga kemudian juga ada kendaraan yang membawa jenazah itu ke rumah sakit Polri. Di area TKP sendiri, informasi yang kami dapatkan masih simpang siur. Sebagian mengatakan tempo hari katanya rusak ya menjelang hari H, tetapi keterangan dari ADC itu sudah lama katanya rusak. Kami akan mengecek lagi ada berapa informasi untuk memastikan kapan sebetulnya rusak CCTV di rumah itu. Karena dengan sekarang kondisinya CCTV tidak berfungsi itu ya memang agak menyulitkan untuk sementara ini untuk memastikan sebetulnya apa yang terjadi di rumah itu gitu. Karena hanya ada Baradae, Yosua almarhum itu, kemudian Ibu Putri, ada satu lagi petugas sipil dengan satu orang ADC yang juga dari kepolisian. Nah, jadi keterangan mereka ini kan yang bisa dikumpulkan sampai saat ini ditambah dengan penjelasan dari Ibu Putri yang sebelumnya disampaikan melalui psikolog atau melalui keluarganya. Kami sendiri belum menemui Ibu Putri sampai sekarang. Kami masih mencari informasi yang lain dulu. Nanti kita akan pada akhirnya juga akan minta keterangan dari Pak Ferdi dan juga Bu Putri. Begitu, Bang Karni. Jadi jelasnya CCTV yang ada itu di rumah pribadi dong. Di rumah pribadi, kemudian ada di beberapa di tetangga ya, di rumah tetangga. Ya, tapi di TKP di rumah singgah itu atau rumah dinas itu, di situ CCTV-nya tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Jadi, nah, kita nanti akan cek kenapa tidak berfungsi. Karena satu keterangan dengan keterangan lain belum sinkron. Misalnya satu kan beredar di media itu katanya ada yang mengatakan kena petir. Tapi kalau ADC kita tanya satu persatu, kenapa? Mereka kata ini sebenarnya sudah lama, Pak. Dan kami sudah laporkan kepada senior kami Yosua. Mereka, kamu melapor pakai apa? Langsung atau gimana? Katanya pakai WA. Makanya berarti kalau betul pakai WA kita bisa cek. Benarkah dia pernah melaporkan itu? Kenapa dilaporkan kepada Yosua? Karena Yosua menurut mereka adalah kepala rumah tangga di kediaman Pak Ferdi Sambo ini. Begitu Pak Karni. Itu masih keterangan mereka ya. Kita harus tetap cross check lagi semua untuk memastikan mana sebetulnya informasi yang benar seperti itu. Tapi yang jelas keadaannya apa yang terjadi di rumah yang diduga TKP itu memang tidak ada CCTV yang berfungsi sehingga memang sampai saat ini kita hanya masih bergantung kepada keterangan dari orang-orang yang ada di situ. Sementara saudara Yosua sebagai salah satu yang ada di situ sudah meninggal dunia, tidak mungkin kita minta keterangan. Itu tentang CCTV, tentang otopsi ulang tidak Pak Taufan kan tidak hadir, tapi ada anggota komisi. Ya, ada 3 orang anggota tim kita kirim. Kita bagi tugas. Apa menurut informasi mereka berjalan baik ya. Mereka bersama Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Kami kan fungsi kami 2, Pak. Satu pengawas eksternal, satu lagi kami juga memang dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 itu bisa melakukan penyelidikan pemantauan. Walaupun tidak pro justisia ya. Beda kalau Undang-Undang 26. Ini perlu diklarifikasi juga karena banyak orang menggabungkan antara Undang-Undang 39 dengan Undang-Undang 26. Kalau Undang-Undang 26 nanti larinya ke Kejaksaan Agung. Kalau Undang-Undang 39, ya ini akan menjadi kontribusi masukan kami kepada, kalau Undang-Undang itu mengatakan kepada Presiden. Karena Presiden adalah kepala negara yang membawahi semua institusi yang ada di negeri ini. Nanti Presiden yang bisa memberikan arahan. Biasanya kalau seandainya itu sangat serius seperti KM50 dulu, itu kami langsung presentasi kepada Pak Presiden. Tapi ada kasus-kasus lain yang itu kemudian diperintahkan Pak Presiden, Pak Menko Polhukam untuk menerima laporan kami dan menyampaikannya kepada Pak Menko gitu. Tentu juga akan kami sampaikan kepada Polri karena itu mitra kami punya MOU, punya kerjasama sejak lama dan dalam kerjasama selama ini menangani berbagai masalah ya kita sinerginya sangat baik ya. Untuk yang ini juga sejak awal saya meminta pada waktu itu Pak Waka sebagai penanggung jawab dan Pak Irwasum sebagai ketua tim SUS itu datang ke Komnas HAM. Saya bilang sebagaimana biasanya saya ulang lagi ini. Pertama adalah transparansi, akuntabilitas
yang nanti tidak kalah pentingnya saya bilang adalah aksesibilitas buat Komnas HAM. Jadi saya tidak mau, saya bilang kita dipercayakan berdasarkan mandat tertentu, kemudian Pak Kapolri bahkan menyatakan di media, Pak Menko Polhukam juga mengatakan di media meminta keterlibatan Komnas HAM, tapi kemudian nanti aksesibilitasnya bermasalah, dijamin. Sampai hari ini Pak Karni, alhamdulillah ya, saya tidak mau mendahului apa yang ke depan, tapi sampai hari ini alhamdulillah berjalan baik. Kemarin memang ada yang sudah dijanjikan diminta, ternyata belum sepenuhnya dimiliki. Mereka berjanji minggu depan, kita bisa memakluminya karena ada kesulitan-kesulitan teknis ya, kita tentu mempercayakan itu untuk diserahkan lagi, dipresentasikan lagi pada sesi kedua minggu depan. Itu terkait dengan komunikasi di antara orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa ini, termasuk juga dengan Baradae, bagaimana jejak digital komunikasinya, kemudian almarhum Yosua, Pak Perdi, istri, dan tentu saja juga ADC, karena mereka selalu berinteraksi. Ya. Kalau seldomnya sudah kita dapatkan dari cyber. Baik, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Tadi Bapak menceritakan dari CCTV kelihatan bahwa rombongan Ibu Putri PCR semua ternyata, termasuk Baradae, Brigadir J, dan yang lain-lain. Kalau begitu Pak Freddy sendiri nggak ikut PCR di rumah? Kalau berdasarkan rekaman yang CCTV yang ada itu tidak ditemukan jejak di mana beliau PCR. Jadi kami tentu tidak bisa mengatakan di mana beliau melakukan PCR. Nanti kita coba cari lagi informasi dan data-data lain. Tapi dari sepanjang data-data yang diberikan pada kami itu, rombongan yang dari Magelang dengan mobil itulah yang kami lihat di dalam CCTV itu, mereka melakukan PCR. Tapi Pak Perdinya sendiri di mana beliau PCR, kapan, jam berapa, itu harus kita cari lagi dengan data-data yang lain, baru kita bisa dapatkan informasinya Pak Karni.